Di tengah hening yang hanya dipecahkan oleh suara desiran angin, Kampung Kenanga terletak seperti sebuah permata tersembunyi di antara perbukitan yang menghijau. Kampung ini dikenal karena kedamaian dan keramahannya. Namun, tak ada yang tahu bahwa dalam kedamaian itu, sebuah tragedi mengerikan sedang menunggu untuk menghantui kampung itu selamanya. Rina, seorang wanita yang cantik dan anggun, telah menjadi sorotan di seluruh kampung. Pernikahannya dengan Anto, seorang pria yang tampan dan baik hati, adalah peristiwa yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga kampung. Mereka berdua adalah pasangan yang paling serasi yang tinggal di kampung itu, dan pesta resepsi pernikahan mereka dianggap sebagai acara besar yang akan menghiasi lembaran sejarah Kampung Kenanga. Pesta resepsi itu berlangsung dengan gemerlapnya lampu-lampu berpedar di bawah langit malam yang cerah. Suara musik dan tawari yang memenuhi udara, menciptakan suasana yang akrab dan penuh cinta. Rina dan Anto tampak bahagia, berdansa di tengah-tengah tamu yang antusias, yang mengucapkan selamat dan mendoakan kebahagiaan mereka. Namun, kebahagiaan itu hancur menjadi debu ketika Rina tiba-tiba merasakan sakit yang tajam menusuk perutnya. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba dan kuat sehingga Rina terjatuh di tengah pesta yang meriah. Tamu-tamu yang awalnya riang gembira sekarang terdiam, terkejut oleh insiden mengerikan ini. Anto segera mendekati Rina, cemas dan penuh kekhawatiran. Dia merangkul istrinya yang tergeletak di lantai sambil mencoba menghiburnya. Tetapi rasa sakit Rina semakin parah, membuatnya merintih dengan penderitaan. Orang-orang sekitar berusaha membantu, memanggil seorang dokter yang berada di antara tamu undangan. Namun, apapun yang mereka lakukan, tidak bisa menghentikan siksaan yang dialami Rina. Dokter segera tiba, tetapi setelah pemeriksaan singkat, dia terlihat bingung. Dia tidak bisa menemukan penyebab fisik yang jelas untuk rasa sakit yang mendera Rina. Rina sendiri hanya bisa merintih, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Sebuah penyelidikan cepat oleh orang-orang bijak di kampung itu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Rina telah menjadi korban santet, sebuah sihir hitam yang dilancarkan oleh mantan pacarnya yang penuh cemburu, yaitu Erwin. Erwin yang terobsesi dan penuh dendam telah bersekongkol dengan seorang dukun dari desa tetangga untuk menghancurkan pernikahan Rina. Dukun itu, seorang yang dikenal dengan keahliannya dalam ilmu hitam, memasukkan sesuatu secara gaib ke dalam makanan dan minuman yang disajikan dalam pesta tersebut. Ketika kebenaran ini terungkap, kemarahan dan ketakutan melanda penduduk kampung. Mereka tahu bahwa kutukan seperti ini bisa mematikan, dan Rina adalah korban yang tidak bersalah. Namun, saat mereka mencoba mencari Erwin dan dukun itu, mereka telah lenyap tanpa jejak. Rina, dengan rasa sakit yang tak tertahankan, menghembuskan napas terakhirnya di hari pernikahannya yang seharusnya penuh kebahagiaan. Tubuhnya yang indah kini menjadi dingin, dan wajahnya yang cantik ditutupi oleh bayang-bayang maut. Semua keceriaan yang ada dalam pesta itu telah sirna, digantikan oleh kesedihan dan ketakutan yang mendalam di antara penduduk desa Kenanga. Kematian tragis Rina memicu duka mendalam yang melanda seluruh kampung Kenanga. Pemakaman Rina diselenggarakan pada hari yang cerah,
tetapi bayang-bayang kematian masih melayang di atas kampung ini. Semua orang tahu bahwa Rina meninggal dalam penderitaan yang tak terbayangkan, dan rasa kehilangan yang mereka rasakan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ketakutan lain mulai tumbuh di antara penduduk kampung Kenanga. Kabar tentang sesuatu yang mematikan yang menimpa Rina telah menyebar seperti api di antara mereka. Mereka takut bahwa arwah Rina yang tak tenang akan kembali menghantui kampung ini, akan membalas dendam atas kematian tragisnya. Saat malam tiba, bulan purnama bersinar terang di langit, dan angin malam berbisik dengan suara aneh. Arwah Rina pun bangkit dari kuburnya. Tubuhnya yang telah berubah menjadi arwah, berjalan di tengah-tengah kampung yang sunyi. Rina tidak bisa beristirahat dalam damai, karena dendamnya yang besar terhadap Erwin dan dukun jahat yang telah menghabisi hidupnya dengan ilmu santet. Rina berkeliaran di kampung Kenanga, muncul sebagai bayangan putih yang tak berwujud sempurna. Dia mengejar Erwin dan dukun itu dengan kegigihan yang menakutkan. Terkadang arwah Rina pun sesekali menampakkan dirinya di depan rumah beberapa warga. Mereka dapat merasakan kehadirannya, mendengar bisikan angin yang aneh, dan melihat bayangan menyeramkan yang melintas di malam gelap. Namun, arwah Rina tidak pernah berbuat jahat terhadap warga. Penduduk kampung yang percaya bahwa Rina adalah arwah penasaran yang tak bisa beristirahat, mencoba berbagai cara untuk mengakhiri teror ini. Mereka mengadakan ritual pengusiran arwah, membakar kemenyan di seluruh rumah mereka, dan bahkan meminta bantuan seorang ahli spiritual yang terkenal di daerah itu. Namun, arwah Rina tetap tak tergoyahkan dalam tekadnya untuk membalas dendam. Kampung Kenanga menjadi semakin tegang dengan setiap malam yang berlalu. Penduduk kampung yang dulu hidup dalam kedamaian dan persatuan sekarang hidup dalam ketakutan yang tak terucapkan. Malam-malam mereka diisi dengan suara-suara aneh, bayangan yang menyeramkan, dan angin malam yang membawa pesan-pesan misterius. Erwin dan dukun itu telah mengetahui kehadiran arwah penasaran Rina. Mereka hidup dalam ketakutan yang mendalam. Mereka bersembunyi, takut bahwa arwah Rina akan menemukan mereka dan menghukum mereka atas perbuatannya yang jahat. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk menghentikan arwah penasaran itu sebelum kehadirannya yang menakutkan menghancurkan hidup mereka. Di tengah ketakutan dan keputusasaan, penduduk kampung Kenanga merasa bahwa mereka telah terjebak dalam kisah horor yang tak berujung. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah arwah Rina akan berhasil membalaskan dendamnya ataukah kampung Kenanga akan terus dilanda ketakutan oleh kehadirannya yang menyeramkan. Yang pasti, malam-malam di kampung itu tidak akan pernah sama lagi.